Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara dari Kegelapan. Cerita kali ini datang dari sepasang suami istri yang baru saja menikah, yaitu Rara dan Dimas. Dan di sini mereka mendapat gangguan dari sosok istri simpanan kakeknya Rara. Kalian penasaran gimana ceritanya? Apa yang terjadi sama mereka berdua, kok bisa diganggu sama istri simpanan kakeknya? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, langsung aja buka telinga kalian karena Suara dari Kegelapan sedang mencari siapa yang benar-benar berani untuk mendengarnya. Rara dan Dimas adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 3 bulan yang lalu. Keduanya saling mencintai. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil milik peninggalan neneknya Rara yang ada di sebuah desa di Jawa Timur. Rumah itu tua, tapi masih sangat layak untuk ditinggali. Banyak keluarganya Rara yang menyuruhnya untuk menjual rumah itu saja. Tapi bagi Rara, rumah itu memiliki kenangan tersendiri untuk dirinya. Malam-malam pertama, mereka tinggal di situ, semuanya aman-aman aja. Gak ada apa-apa, normal-normal saja. Tapi saat masuk tepat di malam yang ketujuh, mereka mulai mengalami gangguan aneh. Malam itu, Dimas terbangun karena dia merasa gerah. Hawa kamarnya itu sangat panas. Lalu dia bangun menyalakan kipas dan dia juga membuka pintu kamarnya sedikit agar hawa dingin di luar ruangan itu bisa masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu dia kembali ke tempat tidur. Namun saat dia akan merebahkan tubuhnya ke tempat tidur, dia sempat melirik lagi ke arah pintu yang tadi dia buka. Di situ Dimas melihat ada seorang perempuan berdiri tepat di depan pintu kamarnya, tapi cuma diam dan tidak bergerak. Wajahnya samar, rambutnya digelung kayak orang yang mantenan gitu. Dan dia mengenakan pakaian kebaya berwarna kuning keemasan. Dimas mengira bahwa dirinya ini cuma halu aja karena dia baru bangun tidur dan masih sangat mengantuk. Jadi akhirnya dia tidur tanpa menghiraukan penglihatannya itu tadi. Malam-malam berikutnya sob, ternyata Dimas makin sering melihat perempuan itu berdiri di depan pintu kamarnya. Dimas bercerita kepada Rara, tapi Rara malah menganggap Dimas ini cuma sedikit stres, banyak pikiran, dan kecapean aja. Hingga suatu malam, Rara sendiri yang mengalami gangguan ini. Saat itu Rara tidur menghadap ke arah pintu. Jadi Rara waktu itu kan menghadap ke arah pintu ya. Dia tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara desahan nafas dari arah pintu kamarnya itu. Jadi pintunya memang sengaja dibiarkan terbuka sama mereka berdua agar kamarnya ini gak terlalu engap atau terlalu panas lah sob. Dan saat Rara membuka mata, betapa terkejutnya dia langsung melihat sosok yang sering diceritakan sama suaminya yaitu Dimas berdiri di depan pintu kamarnya. Sosoknya itu tepat seperti cerita Dimas. Dia rambutnya digelung menggunakan kebaya berwarna kuning keemasan. Tapi kali ini dia langsung menatap tajam ke arah Rara. Seketika Rara melihat itu langsung teriak ketakutan. Lalu Dimas yang tidur di sampingnya sontak langsung kaget, loncat dan langsung cepat-cepat menyalakan lampu kamarnya. Tapi pas dilihat lagi di depan pintu, ternyata gak ada siapa-siapa sob. Nihil. Mereka berdua mulai sedikit ketakutan karena melihat kejadian akhir-akhir ini. Mereka berdua berinisiatif untuk memasang kamera HP menghadap ke arah pintu. Nantangin nih mereka berdua sob. Dan ternyata sob, mereka kan masang HP menghadap ke pintu. Nah, mereka merekamnya semalaman dan ternyata sob, ternyata hasilnya cukup
untuk membuat mereka geleng-geleng kepala. Karena tepat jam 2:04 dini hari, kamera merekam ada seorang perempuan berjalan dari kejauhan mendekat ke arah kamar mereka, lalu berhenti tepat di ambang pintu kamar mereka. Dan kali ini wajahnya terlihat sangat jelas. Wajahnya sangat cantik, rambutnya digelung, mengenakan kebaya warna kuning kemasan, dan dari kebayanya ini kayak seolah-olah terpancar, kecantikannya itu kayak terpancar gitu. Lalu perempuan ini seolah-olah dia mengetahui kalau dia lagi direkam oleh kamera HP. Dia dengan sengaja menoleh ke arah kamera, lalu dia tersenyum sambil melambaikan tangan ke kamera ya sob. Ke kamera. Gila gak tuh sob? Dimas sama Rara melihat hasil rekaman itu langsung geleng-geleng. Rara mulai penasaran siapa cewek ini. Lalu dia mencoba untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok perempuan yang mengenakan kebaya kuning kemasan ini. Dia bertanya kepada paman dan bibinya. Ternyata salah satu bibinya mengatakan atau menceritakan sesuatu yang membuat Rara semakin terkejut. Jadi sewaktu nenek dan kakeknya Rara ini masih hidup, mereka berdua pernah bertengkar hebat. Hal ini dikarenakan kakeknya Rara, kita langsung sebut kakek aja ya biar nggak berbelibet lah. Kakeknya ini bercerita kepada nenek bahwa dia sudah punya istri simpanan sob. Di sini nenek langsung marah, tapi ada hal yang membuat nenek jauh lebih marah daripada mengetahui kalau kakek punya istri simpanan. Yaitu kakek bercerita kalau dia punya istri simpanan bernama Lastri. Yang lebih mengejutkan, ternyata Lastri bukan seorang manusia sob. Dia adalah sosok makhluk gaib. Itu yang memicu kemarahan besar nenek. Jadi ceritanya usut punya usut, kenapa kakek ini mau menikah dengan perempuan bernama Lastri yang bukan manusia ini adalah waktu itu anak pertamanya kakek yaitu pamannya Rara. Pamannya Rara ini hampir saja mengalami kelumpuhan karena kelalaian kakek, katanya seperti itu. Jadi waktu itu mereka berdua lagi asik bersepedaan di halaman rumah dan mereka berdua terjatuh. Lalu tulang ekornya pamannya Rara ini, which is anak pertamanya kakek ini, terbentur ke tanah dan katanya ada saraf yang rusak gitu. Lalu pas dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosa kalau kemungkinan anaknya atau pamannya Rara, anaknya kakek ini akan mengalami kelumpuhan sob. Di sini kakek sama nenek menangis histeris, bahkan katanya bibi kakek sampai mengalami stres beberapa hari sob. Lalu di saat kesempatan inilah perempuan bernama Lastri ini muncul. Dia bilang kepada kakek kalau dia sudah mencintainya sejak dulu, dan dia juga bilang kepada kakek kalau dia bisa membuat atau membantu untuk menyembuhkan anak pertamanya kakek ini, pamannya Rara tadi, agar tidak jadi mengalami kelumpuhan. Di sini kakek sempat bingung sob. Oh iya, tadi setelah perempuan tadi bilang kalau Mas bisa membantu, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu kakek harus menikah sama dirinya. Di sini kakek itu sempat bimbang. Tapi karena kakek merasa bertanggung jawab dan dia nggak mau merenggut atau melihat masa depan anaknya ini hancur. Namanya juga anak pertama kan. Kakek nggak mau melihat masa depan anaknya ini hancur. Alhasil kakek menerima persyaratan itu sob. Dan di situ setelah itu mereka melakukan pernikahan. Dan memang
pamannya Rara tidak jadi mengalami kelumpuhan. Bahkan dokter pun sampai terkejut kenapa kok bisa langsung sembuh. Lalu kata kakek, sejak saat itu Lastri sudah mulai tinggal di rumah itu sama kakek sama nenek juga. Gila sih. Ampun, aku waktu mendengar cerita ini kayak gitu sob. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Lalu nenek juga berpesan kepada anak-anaknya, siapapun yang nanti tinggal di rumah ini, kalau dia melihat sosok Lastri, jangan biarkan dia masuk ke dalam kamar. Kata nenek, kalau Lastri sampai masuk ke kamar, dia akan merasa menjadi seperti seorang istri juga di rumah itu. Kayak dia nggak rela lah kalau misalkan dia tidak dianggap sebagai seorang istri di rumah itu. Mendengar cerita bibinya ini, Rara cuman ngelus-ngelus dada sambil astagfirullahaladzim. Malam-malam berikutnya sob, ternyata Lastri masih tetap muncul secara terus-menerus. Dan dia untungnya awalnya cuma berada di ambang pintu. Tapi sekarang dia sudah lebih berani untuk makin mendekat. Yang awalnya di ambang pintu, lalu setengah masuk ke kamar, dan sekarang sudah berdiri tepat di depan tempat tidur atau ranjang Rara dan Dimas. Dimas mencoba untuk memanggil beberapa ustadz untuk meruqyah rumahnya, tapi Lastri nggak kunjung pergi juga. Malam-malam mereka menjadi semakin nggak tenang sob. Hingga puncaknya adalah suatu malam tiba-tiba saat lagi enak-enaknya tidur, Rara itu tiba-tiba ditarik sama sosok Lastri ini. Lah, ditarik ini Rara jatuh ke bawah hingga hidungnya itu membentur ke lantai. Di situ Dimas Rara teriak kesakitan. Nah, Dimas seketika langsung bangun nyalain lampu. Ternyata dia ngelihat sosok Lastri ini berdiri tepat di ranjang mereka berdua sambil menertawakan istrinya yang lagi kesakitan. Wah, di situ Dimas gak pakai lama, dia langsung gendong istrinya untuk keluar kamar lalu menutup pintu kamarnya dengan sangat keras. Dan di situ Dimas mendengar ada suara kedoran dari dalam, dan Lastri ini juga bilang secara terus-menerus, dia bilang seperti ini, aku juga seorang istri di rumah ini, aku juga seorang istri di rumah ini. Tapi Dimas gak menghiraukan, dia biarin aja. Dia fokus untuk keluar rumah sambil gendong istrinya dan melarikan Rara secepatnya ke rumah sakit untuk mendapat penanganan karena darah yang keluar dari hidungnya sudah sangat banyak sob. Lalu sejak saat itu Dimas dan Rara udah gak peduli sama rumah itu. Mereka berdua gak pernah kembali ke rumah itu karena mereka merasa trauma sama sosok yang namanya Lastri. Oke, itu tadi adalah cerita dari Rara dan Dimas yang diganggu oleh sosok istri simpanan kakeknya Rara yang ternyata bukan manusia. Tadi aku itu sempat merinding di bagian pas perempuan itu tersenyum sambil melambai ke arah kamera. Padahal kan istilahnya nggak ada sosok yang menyeramkan ya. Tapi entah kenapa, pas waktu cerita di bagian itu aku merinding. Padahal katanya kan sosoknya cantik. Aneh kan ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sob. Kalau kalian punya cerita seperti ini atau bahkan yang lebih menyeramkan, bagikan aja cerita kalian di email suarahororkalian@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian yang bakalan aku bawain selanjutnya. Atau kalian bisa DM di Instagramku yaitu @yahya_fahrudin. Nah, siapa tahu nih beneran cerita kalian yang bakalan aku bawain di sini. Sekian dulu untuk hari ini. Gimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita horor menarik lainnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.